Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rahmi Kurniasari, nomor induk mahasiswa H0622510414, mahasiswa Magister Statistika Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan review artikel ilmiah sebagai bagian dari mata kuliah regresi non-parametrik. Presentasi ini membahas salah satu penerapan model regresi non-parametrik, yaitu Multivariate Adaptive Regression Spline atau MARS dalam pemodelan harga mobil bekas. Artikel yang saya review berjudul Developing a Used Car Pricing Model Applying Multivariate Adaptive Regression Spline Approach. Penelitian ini ditulis oleh Jitendra Sharma dan Subrata Kumar Mitra dan diterbitkan pada jurnal Expert System with Application, volume 236 tahun 2024. Artikel ini membahas bagaimana metode MARS digunakan untuk membangun model penentuan harga mobil bekas di India, serta membandingkannya dengan metode parametrik tradisional, yaitu Ordinary Least Square atau OLS. Latar belakang penelitian. Penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa pasar mobil bekas di India sangat besar, dengan nilai sekitar 27,1 miliar dolar Amerika dan tumbuh antara 12 hingga 16% per tahun. Namun, penentuan harga mobil bekas tidak sesederhana itu, karena dipengaruhi banyak faktor seperti usia kendaraan, jarak tempuh, merek, dan jumlah pemilik sebelumnya. Sebagian besar penelitian sebelumnya menggunakan model linear, padahal hubungan antara harga dan variabel-variabel tersebut bersifat non-linear. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menghadirkan model yang lebih adaptif dan akurat, yaitu dengan pendekatan MARS. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk membangun model penentuan harga mobil bekas dengan menggunakan metode Multivariate Adaptive Regression Spline atau MARS. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk membandingkan kinerja model non-parametrik MARS dengan model parametrik OLS, guna melihat mana yang memberikan hasil prediksi yang lebih akurat. Secara umum, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan non-parametrik lebih mampu menangkap hubungan yang kompleks dan non-linier antar variabel dibandingkan pendekatan parametrik tradisional. Dalam penelitian ini, permasalahan utama muncul karena hubungan antara harga mobil bekas dan variabel-variabel penjelasnya tidak bersifat linier. Model parametrik seperti Ordinary Least Square mengasumsikan hubungan linier, sehingga tidak mampu menangkap pola yang kompleks. Untuk itu, peneliti menggunakan pendekatan non-parametrik MARS yang dapat mendekati perubahan pola atau titik not secara otomatis tanpa perlu ditentukan secara manual. Dengan fleksibilitas tersebut, MARS dianggap lebih sesuai untuk memodelkan hubungan yang dinamis dan tidak linier. Selanjutnya, data penelitian. Penelitian ini menggunakan 31.560 observasi tahun 2020 dari 9 merek mobil besar di India, yaitu Volkswagen, Maruti, Hyundai, Honda, Toyota, Ford, Chevrolet, Renault, dan Skoda yang ditampilkan pada gambar slide yang saya sajikan. Data dikumpulkan dari 24 dealer mobil di Nagpur, Amravati, Warda, Bandara, Gondia, dan ibu kota komersial Mumbai, sehingga mencerminkan kondisi pasar mobil bekas yang sesungguhnya. Variabel yang digunakan meliputi real price atau harga bekas relatif terhadap harga baru, age atau usia kendaraan dalam bulan, km driven, owner yaitu jumlah pemilik sebelumnya, dan brand. Karena penurunan harga mobil tidak bersifat linier terhadap faktor-faktor tersebut, metode MARS dipilih sebagai pendekatan analisis yang paling sesuai. Selanjutnya, metode MARS. Pendekatan universal dari model MARS umumnya digambarkan dengan persamaan berikut.
Nilai Y merupakan fungsi dari X dimulai dari beta 0 sebagai konstanta, ditambah penjumlahan dari setiap beta dikali fungsi basis Hn dari X untuk semua N dari 1 sampai N. Selanjutnya, fungsi dasar basis dalam model Mars dinyatakan sebagai Hn dari X sama dengan maksimum antara 0 dan C dikurangi X, atau Hn dari X sama dengan maksimum antara 0 dan X dikurangi C. Dengan kata lain, fungsi ini mengambil nilai positif jika hasil perhitungannya lebih besar dari 0 dan 0 jika hasilnya negatif. Yang ketiga, Mars merupakan metode regresi non-parametrik yang membangun model melalui dua tahap utama. Tahap pertama adalah forward pass, di mana basis function ditambahkan secara bertahap untuk meningkatkan akurasi model. Yang kedua adalah backward pass, di mana fungsi yang tidak signifikan dihapus menggunakan kriteria GCV atau Generalized Cross Validation. Evaluasi kinerja model dilakukan dengan beberapa metrik, yaitu root mean square error, mean absolute error, mean absolute percentage error, dan koefisien determinasi R kuadrat. Dengan tahapan ini, Mars mampu menghasilkan model yang fleksibel dan efisien tanpa memerlukan bentuk fungsi eksplisit. Hasil penelitian. Berdasarkan hasil analisis, metode Mars terbukti memberikan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan OLS dalam memprediksi harga mobil bekas. Dalam hal ini bisa dilihat dari tabel yang saya sajikan. Mars jika dibandingkan dengan OLS dalam memprediksi harga mobil bekas mampu menangkap pola penurunan harga yang tidak linear, sehingga hasil prediksinya lebih realistis dan sesuai dengan perilaku pasar. Secara keseluruhan, model Mars menghasilkan nilai kesalahan yang lebih rendah serta nilai R kuadrat yang lebih tinggi dibandingkan model linear. Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan non-parametrik memberikan hasil yang lebih akurat pada data yang kompleks. Visualisasi hasil. Ini menunjukkan bahwa usia dan jarak tempuh kendaraan memiliki pengaruh yang jelas terhadap harga mobil bekas. Untuk variabel usia, ditemukan knot pada sekitar 45 bulan yang menunjukkan titik di mana penurunan harga menjadi lebih tajam. Sementara untuk variabel km drive, terdapat 2 knot pada 55.000 dan 180.000 km. Hal ini menggambarkan bahwa mobil dengan jarak tempuh tinggi mengalami penurunan nilai yang signifikan pada titik-titik tertentu. Pola ini berhasil ditangkap dengan baik oleh model Mars yang tidak dapat diidentifikasi melalui model linear biasa. Selain usia dan jarak tempuh tadi, jumlah pemilik juga mempengaruhi hasil mobil bekas. Hasil analisis menunjukkan bahwa setiap tambahan satu pemilik sebelumnya menyebabkan penurunan harga 4 hingga 10%. Dari sisi merek, mobil dengan merek Maruti memiliki harga bekas tertinggi, sedangkan Renault berada pada posisi terendah. Temuan ini memperkuat bahwa faktor merek dan riwayat kepemilikan memainkan peran penting dalam penentuan harga. Secara keseluruhan, Mars berhasil menggambarkan pengaruh setiap variabel secara adaptif terhadap harga mobil bekas. Berdasarkan hasil review, penelitian ini memiliki beberapa kekuatan utama. Yang pertama, penggunaan metode Mars sangat tepat karena mampu menangani hubungan non-linear pada data harga mobil bekas yang tidak bisa dijelaskan dengan model linear konvensional. Yang kedua, dataset yang digunakan itu cukup besar, yaitu 31.560 observasi dan mencakup berbagai merek mobil sehingga hasilnya representatif terhadap kondisi pasar di India. Yang ketiga, penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi industri otomotif, terutama dalam membantu dealer dan konsumen menentukan harga mobil bekas secara objektif dan berbasis data. Dengan kekuatan tersebut, artikel ini memberikan kontribusi yang nyata dalam pengembangan penerapan regresi non-parametrik pada bidang ekonomi dan pemasaran. Selanjutnya kita masuk ke analisis kritis penelitian. Di sini ada 3 keterbatasan utama. Yang pertama adalah data.
Data yang digunakan hanya dari sebagian wilayah India yaitu Maharashtra dan Mumbai. Ini membuat generalisasi hasil penelitian menjadi terbatas. Selain itu, data hanya dari tahun 2020 yang mungkin terpengaruh dari kondisi pandemi COVID-19. Faktor lain, penelitian ini tidak memperhitungkan faktor-faktor lain seperti kondisi fisik kendaraan, riwayat perawatan, atau lokasi yang lebih spesifik. Faktor-faktor ini bisa mempengaruhi hasil tetapi belum dianalisis. Yang ketiga adalah bias. Ada potensi bias seleksi karena tidak semua merek atau model mobil terwakili dalam data. Hal ini perlu diperhatikan saat menginterpretasikan hasil. Selanjutnya adalah kontribusi dan implikasi. Secara statistik, penelitian ini memberikan bukti empiris keunggulan regresi non-parametrik dibandingkan model linear tradisional. Secara akademik, artikel ini menjadi contoh penerapan Mars dalam bidang ekonomi otomotif. Sementara secara praktis, hasilnya dapat membantu dealer dan konsumen dalam menentukan harga mobil bekas secara lebih objektif. Untuk penelitian berikutnya, disarankan dilakukan validasi model dan uji kestabilan harga agar model menjadi lebih kuat. Sebagai penutup, saya dapat mengambil kesimpulan dari review. Yang pertama, Mars mampu menangkap hubungan non-linear lebih baik dari OLS. Yang kedua, artikel ini relevan untuk pembelajaran regresi non-parametrik, seperti menunjukkan perbandingan jelas antara model parametrik dan non-parametrik, memberi contoh penerapan nyata dari teori statistik ke permasalahan ekonomi. Yang ketiga, penelitian berikutnya dapat menambah validasi model dan uji kestabilan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.